Halo, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurhoid Farunrianto. Saya mengajar pada kompetensi keahlian airframe mekanik di SMK Negeri 12 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Basic Aircraft Technical and Knowledge untuk peserta didik kelas 10 program keahlian teknologi pesawat udara. Topik video pembelajaran kali ini adalah tentang airfoil. Pernahkah kalian mendengar tentang airfoil? Seperti apa airfoil itu dan apa fungsi airfoil pada pesawat terbang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahasnya pada video kali ini. Tujuan pembelajaran ini agar sahabat rumah belajar dapat memahami profil airfoil dan konsep bagaimana timbulnya gaya angkat pada sayap pesawat terbang dengan tepat. Airfoil adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida akan memproduksi gaya angkat atau lift lebih besar dari gaya hambat atau drag. Airfoil merupakan bentuk dari potongan melintang sayap yang dihasilkan oleh potongan tegak lurus sayap terhadap pesawat. Dengan kata lain, airfoil merupakan bentuk sayap secara dua dimensi. Airfoil pada sayap pesawat terbagi menjadi dua, yaitu permukaan atas dan permukaan bawah. Permukaan atas airfoil lebih panjang daripada permukaan bawah. Permukaan atas berbentuk melengkung atau separuh bulat yang disebut sebagai chamber. Pada airfoil terdapat bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama adalah leading edge, yaitu bagian yang paling depan dari sebuah airfoil. Yang kedua adalah trailing edge, yaitu bagian yang paling belakang dari sebuah airfoil. Yang ketiga adalah chamber line, yaitu garis yang membagi sama besar antara permukaan atas dan permukaan bawah dari sebuah airfoil. Yang keempat adalah chord line, yaitu garis lurus yang menghubungkan antara leading edge dengan trailing edge. Yang kelima adalah chord. Chord adalah jarak antara leading edge dengan trailing edge. Yang keenam adalah maximum chamber, yaitu jarak maksimum antara mean chamber line dan chord line. Posisi maksimum chamber line diukur dari leading edge dalam bentuk presentasi chord. Yang keenam adalah maximum thickness, yaitu jarak maksimum antara permukaan atas dan permukaan bawah airfoil yang diukur tegak lurus terhadap chord line. Salah satu parameter geometris yang menentukan besarnya gaya angkat yang dihasilkan suatu airfoil adalah lokasi ketebalan maksimum. Semakin jauh lokasi atau ketebalan maksimum dengan suatu ujung awal, maka akan mengakibatkan semakin akhir pula terjadinya peningkatan kecepatan aliran udara yang melewati permukaan airfoil, sehingga akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecepatan rata-rata pada sebuah permukaan tersebut menjadi lebih rendah. Jika hal tersebut terjadi, maka permukaan atas airfoil akan sangat menyebabkan semakin besar gaya angkat yang terjadi. Ketika melewati atau dilewati suatu aliran udara, sekitar penampang airfoil akan terjadi perbedaan kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat dan di bawah sayap pesawat. Kecepatan udara yang melewati permukaan atas sayap pesawat udara cenderung akan lebih cepat daripada kecepatan udara yang melewati permukaan bagian bawah sayap pesawat. Perbedaan kecepatan ini akan memicu adanya perbedaan tekanan udara di atas sayap pesawat dan di bawah sayap pesawat. Karena kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan, maka tekanan udara di atas sayap pesawat akan lebih kecil dibanding dengan tekanan udara di bawah sayap pesawat udara. Karena tekanan bergerak dari tekanan yang kecil menuju tekanan yang lebih besar, maka pesawat akan terangkat dan terbang ke udara. Tekanan atau gaya yang dapat mengangkat pesawat inilah yang dinamakan dengan lift. Sahabat rumah belajar, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sahabat rumah belajar.